Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita hari ini, terutama nikmat kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu pengibaran bendera merah putih. Salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SMP Negeri Binuang, yang saya cintai dan banggakan anak-anakku sekalian. Jadi berhubung hari ini sangat cerah, mungkin ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, jadi tidak masalah lama-lama mungkin ya. Poin yang pertama langsung saja, seperti biasa untuk petugas upacara hari ini kelas 7 lumayan lancar, tidak ada tragedi atau kesalahan yang terlalu kentara. Hanya saja seperti biasanya, sama dengan petugas-petugas kelas sebelumnya, ada beberapa hal yang kurang di saat melaksanakan tugasnya, yaitu pembawa bendera. Yang di tengah untuk pemberi aba-aba seperti berbisik ketika memberikan aba-aba. Seharusnya suaranya keras. Tidak masalah keras, bahkan lebih keras dari pemimpin upacara itu tidak masalah. Terus kemudian yang kedua, ini untuk semuanya juga, bahkan untuk peserta upacara, ketika jalan di tempat ataupun berdiri di tempat, maka tangan di kepala. Tidak ada satupun peserta upacara yang saya lihat, kecuali pemimpin upacara yang mengepalkan tangannya ketika dalam mode siap. Tidak ada sama sekali, kecuali pemimpin upacara. Termasuk pembawa bendera, bahkan di saat jalan tangannya terbuka, jadi terlalu kentara. Terus kemudian yang membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar, ada terlupa kayaknya kalimatnya yang terlangkahi. Kalau saya tidak salah, pembacaan janji siswa seperti itu juga. Jadi mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Sebenarnya setiap minggu sudah disampaikan oleh pembina-pembina upacara sebelumnya, untuk kekurangan-kekurangan yang dilakukan itu diperbaiki. Itu yang pertama saya sampaikan hari ini. Terus kemudian yang kedua adalah, ini sebenarnya agak ada kemajuan dari peserta upacara, karena hari ini hanya 3 orang yang berada di posisi tidak lengkap. Yang lainnya alhamdulillah sudah lengkap atau mungkin saja tidak hadir upacara hari ini. Nah, untuk yang peserta upacara, mode siapnya tidak ada yang siap betul, kecuali Nurlela dengan yang kelas 7 bagian depan beserta siswa baru yang kelas 7 di sana, itu mode siapnya bagus. Yang lainnya itu seperti kayak berdiri kuda, satu kakinya bengkok, satu lurus. Apa gunanya kita mengadakan upacara setiap minggunya, anakku? Itu sebagai perwujudan rasa cinta kita kepada negara. Kenapa mesti cinta kepada negara? Karena coba tanyakan pada diri kita, apa yang diberikan negara pada kita. Bahkan kita bisa berdiri sekarang dengan baiknya di sini tanpa ada rasa khawatir, bahkan tidak dihujangi ketika belajar di kelas, itu pemberian negara. Itu salah satunya. Jadi kenapa kita tidak cinta kepada negara? Kemudian kalau tidak mau cinta pada negara, maka cintai diri kita.
Mengikuti upacara bendera adalah salah satu perwujudan cinta kepada diri sendiri. Karena kenapa? Melatih diri untuk menjadi orang-orang yang disiplin dan kuat. Salah satu cara mencintai diri adalah melatih diri. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi mungkin ada 10 poin hari ini karena cerah sekali hari ini ya, tidak panas. Semoga hujan akan datang menyiram kita yang sedang kekeringan. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah masalah bel masuk, bel istirahat. Pokoknya bel-bel yang menyangkut tentang kode-kode ketika ada di sekolah. Bunyi bel, ada gurunya di kelas, tidak ada yang mau masuk di kelas. Pakai bel alami pi guru tak, teriak-teriak atau menyuruh teman tak yang lain untuk memanggil, baru masuk di sekolah. Ada pertanyaan di situ, kenapa bisa begitu? Jangan katakan bukan urusan tak ketika bel tidak berbunyi terus kemudian tidak masuk kamu, karena bel tidak bunyi, bukan urusan tak itu. Jangan mengurusi yang bukan urusannya. Yang jelas tanggung jawab tak, kita sudah tahu bahwa ada jadwal di kelas. Itu gunanya jadwal ditempel di kelas dan diberikan setiap awal semester. Karena supaya kita ingat, jam masuk jam berapa, jam keluar jam berapa, jam pulang jam berapa. Baru masuk gurunya di pintu, baru menginjakkan kaki di pintu satu, kakinya masuk di pintu. Ibu, jam pulang berapa? Ibu, istirahat jam berapa? Tersinggung guru tak kalau begitu. Yang lebih parahnya lagi kalau menyalahkan bel. Bukan urusan tak itu. Pokoknya laksanakan tanggung jawab tak. Nanti di belakang baru urusannya orang lain. Apatah lagi kalau sudah bunyi bel baru tidak masuk. Ada tanya-tanya di situ nak. Biasakan telinga tak mendengar. Biasakan telinga tak mendengar. Saya khawatir ini di SMP Negeri Binuang, siswa-siswanya tidak berfungsi dengan baik telinga. Karena bel nyata-nyatanya sudah terdengar keras, tapi tidak masuk juga. Ini pertanyaan. Mungkin waktu cek kesehatan itu alatnya rusak atau apa, karena di saat cek kesehatan semuanya telinganya bagus, berfungsi dengan baik, tidak ada yang tuli di SMP Negeri Binuang. Jadi entah siapa yang salah di situ. Tapi berusahalah telinga untuk mendengarkan orang lain anakku. Terus kemudian jangan ketika dipanggil teman tak langsung bilang Ki, bukan urusanmu. Siapa kok? Kayak kau saja siapa? Jangan katakan begitu. Siapa yang mau mengingatkan kita ketika melakukan kesalahan kalau bukan teman? Jadi jangan katakan ketika dipanggil teman tak, masuk Ki, nah panggil Ki Bu Guru. Siapa kok? Siapa yang mau didengar kalau bukan teman tak? Siapa yang mau saling mengingatkan kalau bukan teman? Yang salah itu ketika teriak-teriak, oi, masuk ke sini, ada tugas di situ. Itu yang salah. Tapi kalau dipanggil Ki baik-baik, masuk Ki, ada guru. Apa yang salah dari situ? Jadi jangan terus jawaban tak, langsung bilang siapa kok? Masih mending kalau bukan gurunya dia bilang siapa kok, bukan orang tuaku. Jadi biasakan telinga untuk mendengarkan nasihat dari orang lain. Kita selalu belajar setiap hari anak-anak. Tidak ada yang instan untuk berubah. Hanya saja biasakan mendengarkan orang lain. Karena bisa jadi apa yang kita pahami itu belum tentu benar. Maka fungsinya lah kita berteman untuk diingatkan pada yang baik-baik. Saya rasa semoga itu didengarkan, dipahami, dilaksanakan secara bertahap. Kemudian ada yang singgah atau ada yang terketuk di hatinya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.